waktu itu saya sejujurnya masih ada pacar loh. Ku menangis. Salam dulur. Saya Lela. Saya Adi, kami Lady. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Oke, dulur-dulur semuanya, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, amin. Seperti janji kita sebelumnya bahwa kita akan ngobrol-ngobrol atau menghadirkan sebuah histori dan sebuah motivasi juga, mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang positif, input yang positif buat semua yang nonton atau yang mendengar obrolan kita. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kita akan buka obrolan mengenai kita awal ketemu dan bisa kenal itu gimana ceritanya. Jadi ada hal-hal yang memang mungkin kita baru menyadari sekarang. Jadi istri saya ini dulu masih sekolah kelas 2 kalau nggak salah ya. Saya baru lulus. Saya lulusan dari SMK 10 dan istri saya masih sekolah di SMA 10. Di SMK 10 dan SMA 10, sama-sama 10, akhirnya kita bisa ketemu, bisa kenal, dan itu jalannya adalah dari kakaknya istri saya. Jadi saya pernah bekerja di salah satu perusahaan, di mana perusahaan tersebut karyawan seniornya itu adalah kakaknya istri saya. Jadi kebetulan saya dekat dengan, saya bilangnya teteh, ya adalah disebutin jangan? Gak apa-apa ya, Teh Fitri. Saya cukup dekat dengan Teh Fitri, banyak ngobrol kesana kemari sampai akhirnya nggak tahu gimana ceritanya. Waktu itu saya sangat memperhatikan penampilan waktu itu. Jadi sangat tertarik dengan yang namanya krim, terus lulur. Nah, saya ngobrolin itu dulu sama Teh Ipit waktu sambil kan kita sales ya, tim penjual alat berat buat fitness. Sambil di sela-sela waktu kosong kita suka ngobrol, salah satunya itu tentang perawatan badan gitu. Ceritanya. Nah, sampai akhirnya Teh Fitri itu pakai lulur ini aja katanya. Soalnya sudah terbukti. Maksudnya terbukti gimana? Kan Teh Fitri itu putih ya kulitnya. Kirain dia gitu yang pakai, ternyata enggak, ini adik saya katanya. Diliatin fotonya sama Teh Fitri itu. Nah, disitulah saya melihat pertama kali sosok cewek yang hanya dengan foto saja saya bisa tertarik gitu. Gitu. Nah, jadi dari awalnya kita ngobrolin masalah penunjang perawatan tubuh, jadi teralihkan oleh satu model, maksudnya contoh kalau ada seseorang yang berhasil, katanya si Teh Fitri itu, adik saya itu hitam loh katanya. Terus pakai lulur jadi lumayan ada peningkatan. Oh gitu. Jadi saya lupa lulur, jadi ngomongin adiknya gitu. Pas nanyain, Teh masih sekolah? Iya, dia kelas 2 sekarang. Udah punya pacar? Ya nggak tahu, ntar lah ditanyain katanya. Tapi kan pas obrolan itu kita udah lumayan dekat dan sedikit banyak ada curhat juga tentang saya ke Teh Fitri. Jadi paling tidak itu udah jadi CV buat saya. Gitu. Nah, sampai akhirnya jalannya itu waktu itu saya sejujurnya masih ada pacar loh. Ku menangis. Penasaran sama kelanjutannya?
Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, pencet loncengnya, like, share, and comment. Iya serius, cuman nggak apa ya, cuman sebatas pacar aja, tapi saya sendiri nggak. Jadi kalau dulu itu kayaknya butuh status punya pacar gitu. Tapi kan di satu hubungan itu harus ada apa namanya ya, satu sama lain itu harus, Timbal balik. harus saling tertarik. Tapi kalau saya itu lebih ke daripada jomblo gitu. Jadi kan ya itu kan dulu ya, jadi kasihan juga kan. Jadi saya lupa aja lah itu pacar saya yang saya lebih tertarik ke ya itu sosok, ternyata senior saya di pekerjaan punya adik yang nggak tahu kenapa pas sekali lihat di foto itu ada, jadi yang bicara itu hati. Nah itu udah aja ya, misalnya itu udah lewat sampai akhirnya oh enggak, yang saya ingat setelah, jadi saya kerja di situ cuman sebentar karena pengen nyobain aja, karena sebelumnya kan saya sekolah di SMK kesenian seni musik, dan dari pas sekolah juga kelas 3 saya udah mulai ada ngelatih musik itu. Jadi mungkin pengen nyobain di bidang lain, akhirnya saya masuk ke situ. Nah, pada akhirnya saya keluar juga dari perusahaan itu, tapi masih menjaga komunikasi dengan Teh Fitri. Nah, diantaranya adalah Modus. nah, iya, itu dia yang saya ingat ya. Waktu itu saya habis pulang dari satu tempat atau habis manggung atau apa lupa, ada yang SMS. Nomor saya nggak, nomor, oh ya dibilangnya ya ini Teh Ipit katanya, Fitri itu Ipit kan ini panggilannya. Tapi pakai nomornya dia gitu. Jadi dihubungin sama tetehnya ke saya. Wah, di tengah jalan saya ke pinggir dulu, akhirnya SMS-an. Ini siapa? Bola katanya. Bola? Kok Bola teh siapa? Ternyata dia itu dipanggilnya Bola. Gitu. Masih inget nggak itu? Ada yang kelewat nggak? Benar. Ada yang kelewat nggak? Enggak. Nah, dari situ karena apa ya? Kayak dikasih harapan gitu, walaupun saya nggak tahu apakah dari bolanya sendiri mungkin apa namanya ada respon yang positif nggak ke saya nggak tahu, tapi paling tidak ada jalan untuk kemudian bisa saya usahakan untuk lebih mengenal. Nah, dari situ SMS-nya saya lupa gimana, SMS dulu ya, masih SMS, belum ada WhatsApp, masih jauh lah. Ya tahun 2006 kan, sampai akhirnya berjalan kita suka SMS-an sambil deg-degan. Saya juga terus gimana lagi sih, inget nggak? Ya udah terus ketemuan. Kok bisa? Oh, ketemunya gini, waktu itu ada event ini acara musik, tapi saya nggak ngisi, cuman itu lebih ke apa namanya, kalau istilahnya coaching klinik, tau nggak? Jadi ada materi pembelajaran di satu acara gitu tentang musik. Nah, saya kebetulan dengan teman saya bertiga itu datang ke situ di dekat SMA 10. Kan sebelumnya berarti kita udah pernah komunikasi sejauh itu, di mana sekolahnya di SMA 10 itu di mana, di sini. Nah, pas kebetulan saya ada acara di dekat SMA 10, kita komunikasi lagi. Waktu itu inget kan? Sampai akhirnya mau nggak ketemu kan kita kan? Saya masih ingat pakai baju batik waktu itu, pakai ini apa yang buat rambut itu apa namanya? Bondu. Mbak Non? Hari Sabtu. Nah itu saya bertiga sama teman saya, yang satu namanya Lindy, yang satu namanya Dani. Waktu itu nggak tahu, udah tahu saya belum? Belum. Sama sekali belum ya. Jadi cuman cerita aja dari kakak kan. Nah
Tapi kita udah sering SMS-an. Mm-mm. Akhirnya kita sepakat buat ketemu setelah saya beres acara itu dan beres sekolah ya, jadwal sekolah. Nggak Nah. beres acara. Hah? Nggak beres acara? Kan ke acara itu. Oh ikut ya? Lupa. 2006 loh. Nah, oh iya ya, kita ketemu dan di situ saya iseng juga ke teman-teman saya karena dia belum tahu saya. Jadi pada akhirnya kita kenalan nih pas ketemu, dia keluar dari gerbang sekolah SMA 10. Ya kita kasih tahu ciri-cirinya. Saya kasih tahu kalau misalnya kita pakai motor ini ada di depan. Kita bertiga kan. Akhirnya tiga-tiganya memperkenalkan diri dengan nama Adi. Nah, di situ bisa tahu nggak Adi itu yang mana? Kan ada 3 orang. Tahu lah. Jadi bisa tahu di antara 3 cowok itu yang Adi yang mana. Iya, feeling. Kok bisa feeling sih? Serius? Ya kan sebelumnya udah tahu ciri-cirinya, orangnya. Apa katanya Teteh? Dulu itu lagi Lagi apa? dulu lagi zaman-zamannya film Mirror Nggak yang tahu Nirina Zubir sama Jonathan Mulya. Nah, dulu saya sama kakak itu suka banget sama si Jonathan Mulya ini. Kenapa bisa suka? Nggak Bagus tahu. actingnya gitu. Terus ya keren aja gitu. Nah, terus Terus dia bilangnya itu si Adi ini tuh mirip sama si Jonathan Mulya itu. Jauh sih sebenarnya. Gak mirip gitu, maksudnya beda versi ya. Gitu. Jadi ya minimal tau lah yang pakai kacamata. Belum ya? Waktu itu belum ya? belum. Oh, belum ya. Bahkan lupa. Orangnya tinggi. Ya tau lah dibandingin teman-temannya tuh tahu yang mana gitu. Oh, jadi udah langsung walaupun ya. kita iseng semuanya memperkenalkan diri Adi gitu. Oke, dari situ kita sempat jalan dulu kan ke satu event, satu acara, terus lupa nganterin pulang ya? Enggak, Nganterin. nganterin pulang. Terus dari situ kita sempat lost contact Iya, ya. lost contact lama. lama. Terus akhirnya kita bisa kontak lagi di tahun 2007 ya. 2007. 2007 kita kontakkan lagi. Terus yang saya ingat adalah saya ngajakin waktu itu acara apa gitu, saya manggung dan ikut di daerah Sapan, inget nggak? Oh iya. Nah, itu kan kalau dulu itu ada istilah nembak ya. Ya, nembak itu maksudnya menyatakan, mengungkapkan kayak gini, misalnya ada cowok suka sama cewek, cowok ini mengungkapkan kalau dia itu suka sama si cewek ini, terus ya ini namanya nembak itu. Kamu mau nggak jadi pacar saya? Nah, itu zaman saya kayak gitu. Tapi waktu itu belum ada pernyataan seperti itu, jadi kita masih berjalan aja mengenal satu sama lain. Sejujurnya waktu itu saya kan ngejemput ya, itu saya dari Sapan loh, ngejemput ke Gasibu. Semangat, nggak kerasa waktu itu, maksudnya kan perjalanan jauh, tapi karena ngejemput seseorang yang waktu itu sangat spesial, walaupun belum ada kesepakatan apa-apa, tapi paling tidak ketika saya ngajak responnya mau, saya nyamper aja ke rumahnya dan dia mau ikut, pergilah kita. Nah, di perjalanan itu saya memang udah ngerasa, wah ini nih, nggak tahu, mungkin itu apa ya, di luar ada istilahnya feeling atau apa ya itulah. Jadi saya udah punya feeling, ya ini ngerti nggak? Walaupun belum ada obrolan apa-apa. Nah, saya pengen nanya pas waktu itu, apa yang Anda rasakan? Apa ya? Ya senang sih, tapi ya dulu kan kalau dulu tuh cewek nungguin cowoknya duluan kan, yang nembak, Ya. yang yang duluan nyatain lah gitu. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada kamusnya
cewek yang duluan gitu. Nah, dulu kan lama ya nggak ketemu terus nggak ketemu dulu lama. Sempat jadian dulu sama orang lain. Oh iya bener ya. Kan lama soalnya nggak ketemu. Terus pas ketemu lagi udah putus sih. Kalau nggak salah udah putus. Ketemu lagi ya berharapnya sih bisa jadian. Oh, berarti waktu itu emang gitu. Tapi sejujurnya waktu itu juga saya ada ada ketakutan kalau misalnya saya buru-buru nembak, istilahnya yang tadi, maksudnya nembak itu mengungkapkan isi hati, perasaan, takutnya ditolak gitu. Karena soalnya harapannya udah gede. Wah, saya pokoknya udah nggak. Sejujurnya waktu SMA itu saya gonta-ganti loh cewek. Nggak bener pokoknya mah. Ya, nah pas itu ada semacam nazar gitu. Udahlah kalau misalnya ini bisa jadi sama saya, udah saya nggak ada niat lagi buat nyari-nyari lagi gitu. Kan waktu itu umur saya masih 19 kalau nggak salah, 19 tahun. Pas kan 2006 lulus. Kelulusan itu bulan apa sih? SMA? Juli. Nah, Juli lulus. Benar. Berarti 2007 ya saya 19 tahun. Nah, ini. Cuman sebelumnya saya lupa. Yang saya ingat itu ada acara musik juga di Gasibu. Iya, itu setelah itu. Setelah itu kan? Nah, itu saya memberanikan diri dan ada bocoran juga dari tetehnya beliau. Sangat ngasih lampu hijau ke saya. Kayaknya ngedukung gitu. Mungkin karena memang si teteh juga ngelihat saya orangnya nggak macam-macam mungkin ya nyamernya nggak mungkin kakak ngasih sesuatu yang buruk gitu ke adiknya. Pokoknya intinya kata tetehnya itu, saya kan SMS-an, sok aja mumpung dia lagi jomblo katanya. Terus memang lagi kelihatannya lagi sering bete katanya di rumah gitu. Bener nggak? Saya mah ingat itu teh. Mungkin udah lama. Akhirnya saya inget banget itu. Saya datang ke rumah, terus ngajak nonton di Gasibu. Kebetulan ada acara di Gasibu, dulu itu sering ada acara panggung musik. Saya ajak dia ke sana, terus saya inget saya ajak makan lontong kari, inget nggak? Dan dia nggak habis, saya mau habisin tapi malu. Itu yang saya ingat. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, nggak dihabisin. Terus dia kan pakai sendalnya putus. Terus saya coba benerin, ingat? Nah, di situ saya nembaknya bingung, nggak bisa ngomong. Dan kebetulan waktu itu saya punya HP baru, Nokia apa sih yang gendut? Nokia 6600 itu. Jadi modusnya itu ngomongin HP. Saya nembaknya kalau sekarang itu ada note ya, ada semacam aplikasi untuk nulis. Saya nulis di situ menyatakan ya nembak tadi saya kasihin. Terus lanjutin. Terus gimana? Ya terus lanjutin. Ingat nggak? Intinya saya susah ngomong, jadi ditulis di HP itu. Saya mengungkapkan kalau misalnya ya intinya mau nggak jadi cewek saya gitu di dalam tulisan itu. Terus apa sih? Kalau misalnya iya apa gitu ya, lupa, inget nggak? Ya pokoknya intinya akhirnya nggak tahu. Alhamdulillah diterima. Tapi sejujurnya waktu saya nembak itu hati saya bilang, kalau di tulisan itu saya ngomongnya kan mau nggak jadi cewek saya, kalau dalam hati saya bilang mau nggak jadi istri saya gitu. Tapi kan kejauhannya kita masih jauh lah. Saya 19 tahun, dia 16 tahun waktu itu, masih jauh, dia masih sekolah kan kelas 2. Nah disitulah mulai perjalanan perjalanan saling mengenalnya kita dari situ. Mulai kan kalau sebelumnya kan kita masih sering lost contact. Nah di situ mulai intens, kita mulai sering berkomunikasi, saling mengenal, terutama pribadinya masing-masing. Walaupun mungkin berbeda ya dengan sekarang. Kalau sekarang udah sangat banyak tahu kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Ya itulah, hubungannya juga ada momennya. Nah waktu itu sejujurnya seperti momen yang
apa ya, kan saya itu sering ya, maksudnya bukan nembak loh, ditembak sama cewek. Pas nembak terus di apa namanya, langsung diterima, direspon positif, wah pokoknya senangnya luar biasa aja. Nah sekarang lanjut dong, setelah itu gimana, masih inget nggak? Ya udah kayak biasa. Enggak, maksud yang biasa mah yang nggak usah diomongin, maksudnya ada hal-hal yang spesial misalnya, atau ada yang lucu, atau ada yang apalah, hal-hal yang nggak umum gitu pas kita jalanin. Yang saya ingat sih dulu itu kan dia mau kelas 3 nih, mau naik kelas, jadi ada semacam apa ya, kita itu bikin kesepakatan nulis apa sih dulu sampai Buku. nah Buku-buku. yang kayak gitu, Buku semacam diary gitu. Jadi gantian nulisnya, kan seminggu bukunya di saya. gitu, gantian-gantian. Itu berjalan berapa lama? Nggak ingat sih berapa lama, ya berapa bulan kayaknya sampai buku itu habis. Terus waktu itu apa sih yang ada di pikiran? Kan katakanlah itu istilahnya pacaran ya. Kalau saya pribadi sih mengartikan pacaran itu adalah saling mengenal satu sama lain, tapi apa ya, diikat dengan satu kesepakatan gitu. Sebisa mungkin kita tidak berkhianat, walaupun kan sebenarnya pacaran dalam tanda kutip itu kan nggak boleh katanya. Tapi ya mau gimana lagi, memang istilahnya pacaran kan. Yang tadi saya bilang adalah satu proses perkenalan satu sama lain dengan sebuah kesepakatan gitu. Nah, waktu kita akhirnya pacaran, apa sih yang ada di pikiran kamu waktu itu? Sebatas udahlah, maksudnya ini mah Ya jalanin aja gitu. Maksudnya, ngalir aja gitu, nggak ada kepikiran hal-hal yang kepikiran. gimana enggak. Enggak, ngalir aja gitu. Oh iya. Terus apa dasarnya bisa nerima saya waktu itu? Ya dulu mah ngelihatnya fisik lah. Terus, ya udah kan baru ketahuan baiknya ya pas setelah deket gitu, setelah Baik itu kayak gimana? ya maksudnya lebih kenal orangnya itu ya setelah jadian, karena kan kita nggak pernah ketemu lagi kan, cuma SMS, telepon, jadi belum tahu aslinya kayak gimana gitu. Nah taunya ya pas udah jalanin hubungan gitu, Bertahap gitu, udah ketahuan. Oke. Ini belum apa-apa loh, ini masih start, masih intro, nanti masih akan jauh banget. Bakal banyak konflik, dinamikanya naik turun, pokoknya banyak hal-hal yang seru lah yang pasti. Dan apa namanya, episodenya kita akan masih terus berlanjut, dan ada program-program yang lain, nggak cuman cerita kita aja nanti, atau misalnya ada yang mau request, misalnya ada program apa, misalnya kita duet nyanyi bisa, atau kita mau bahas tentang apa bisa, apapun. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelum video ini itu adalah kita buka dengan obrolan ini ya, karena waktu udah lumayan panjang, nanti kita sambung ke episode 2 ya. Ini baru intro. Ada yang mau disampaikan? Ya udah cukup. Diwakilin. Oke. Jadi sekali lagi, kalau misalnya dulur-dulur semuanya suka dengan video ini, seperti biasa kayak yang YouTuber lainnya, jangan sungkan untuk ngeklik like. Kalau nggak suka juga nggak usah sungkan untuk di dislike, nggak apa-apa. Terus jangan lupa juga subscribe. Ya itu mah inilah umum ya, semuanya juga pasti kayak gitu. Tapi kita terlepas dari itu, kita senang-senang aja bikin ini ya, untuk dokumentasi ke depannya. Ya. Kan lucu aja gitu, nanti kita udah misalnya anak-anak kita udah punya anak lagi, kita ngelihat video ini kan ya seru aja gitu. Jadi untuk episode 1 ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di episode 2 yang dinamikanya lebih naik lagi
ini masih biasa-biasa aja. Jangan lupa follow Instagram kita di mana di sini nih ya. Terus ada fanpage YouTube kita juga, YouTube, Facebook, fanpage Facebook di sini nih, dan YouTube-nya ini. Oke? Oke. Salam. Salam gelut. Deep in the shadows, I know